itu mulai berdiri tahun 2009. Ya, personil pertama itu ada saya, Mangri, JJ, dan Adit. Di sana kita mulai buat band dulu. Awalnya kita main death metal, jadi kita yang baru kenal musik saat itu, itulah tren di zaman kita, itu yang kita mainkan. Si Mangri mempunyai teman dekat, teman satu banjar, satu lingkungan. Agak lucu sih ceritanya. Lalu dia mengajak Patre untuk mengisi gitar yang kosong. Sebenarnya masuk setelah Human setelah band Human sudah ada, itu sekitar tahun 2009. Ketemu Mangku yang lagi nganggur dari bandnya. Awalnya bandnya sih Detanatori. Nah, di sana kita tarik Mangku buat nambah gitar. Nah, dari sana dah Mangku bawa influence baru masuk ke Human tuh. Terus jadilah sampai sekarang Human yang alirannya kita tentuin deathcore. Saya Lancong sama Cilik ketemu di Sike sama Adit juga. Waktu saya juga vakum sama band saya Detanatori, saya ngobrol sama Adit, aku punya band lagi nganggur nih, yuk coba-coba latihan yuk sama Human. Terus saya baru beli gitar juga, beli gitar baru, nggak pernah kepake. Kebetulan si Patre belum begitu senang dengar musik death metal. Habis itu latihan terus, cari lagu, buat lagu juga, buat lagu bareng-bareng sama teman Human. Ya cocok lah sama ini masuk Human. Itu sih awal mula saya masuk di Human dan awalnya mulai perjalanan Human sampai sekarang. Ini sih cuma mimpi lah, punya band, manggung, main di gigs besar, crowd penonton gila. Awalnya sih cuma lihat di YouTube. Nah, mimpi dari sana dah, gimana kalau kita buat band. Mengesankan semua gigs sih menurut kami mengesankan, tapi yang paling wah menurut saya dan teman-teman sih Saya main di Hellprint 2016. Let's make some fucking noise! Are you fucking ready? Ada salah satu teman dari Bersima Darah, Riko Anarko, yang bantu ngeling ke sana. Untuk membantu Human Autopsy show juga di Hellprint pada tahun ini ya, 2016. Jadi ya mungkin itu hanya bukan bantuan sih ya, maksudnya ini saya merekomendasikan tepatnya, bukan minta tolong, saya merekomendasikan. Saya juga ngasih link Human Autopsy dengan musik seperti apa, jadi saya kasih link juga. Jadi mungkin di situ nilai plus, bukan dari karena pertemanan, cuman ini memang dari hasil karya Human Autopsy layak main di Hellprint. Di Bandung kita dibantu, kebetulan ada Aris dari Kaluman, terus ada Gogeng itu, dua orang itu adalah yang membantu kita selama di Bandung. Fix seperti sekarang ini selama 5 tahun, bisa dibilang dalam 5 tahun kita berlima hasilin 10 lagu, dan kita bakal mau buat satu album yang nanti judulnya Reincarnation.
Jadi ini minggu pertama saya Adit drum Human Autopsy eksekusi untuk album kami Reincarnation. Jadi kita udah prepare beberapa songlist. Kita mungkin akan beberapa ajak songlist dan beginilah setup saya. Semoga lancar. Oke, jadi sebelum kita mulai untuk recording ini saya mau jelasin sedikit sih, share alat apa yang saya pakai. Untuk drum sendiri saya pakai D-drum dan head-headnya semua Evans sampai ke bass drumnya. Untuk snare saya pakai DW. Terus simbal rata-rata manual semua, cuman ada beberapa yang saya pakai stack sama Sabian. Itu aja sih, segini udah cukup banget. Untuk pedal saya pakai eliminator, Pro eliminator. Dalin. Punya apa? No. Halo, hari ini minggu kedua kick bass Human Autopsy. Untuk kick bassnya saya ambil sendiri. Untuk rignya harus kita bahas di dalam. Oke, di sini saya mempergunakan ampli GK 700 LB. Mengapa saya memakai ampli GK? Karena pas untuk kebutuhan musik Human Autopsy, dan kebetulan kami dari Human Autopsy juga disupport oleh Cahaya Enterprise. Oke, untuk di album ini juga saya mempergunakan bass LTD 5 string seri B22255. Mengapa saya memakai bass ini? Karena saya suka dengan karakter low dari bass ini. Oke, dan sekarang kita beralih ke preamp yang saya pergunakan untuk menunjang dari gitar. Di sini saya mempergunakan Polytune, noise suppressor, dan AMT BC1. Dan next saya akan mengeksekusi kick bass minggu kedua untuk pengharapan album Human Autopsy. Hari ini kita lanjut lagu yang mana deh? Yang sama cok, yang urat. Yang urat sama cocok. Urat. Oke. Di bagian itu ya. Ya.
Tempo men. Oh, wah, dapat. Enam lu. Kayak bos keras atau namanya kan? Bos keras. Standar Zoomnya aja. diangkat. Bisa? Coba. Keren men. Beres. Oke. Sekarang minggu ketiga, selanjutnya saya take gitar. Lain saya pakai ampli PV 6505 Plus. Saya juga pakai Stomok dari AMT B1. Juga EP booster dari Sotic, Sonic Storm dari BBE, dan Micro DI dari Moer. Ulang kok. Temponya. Ya. Jadi tempo. Wah, jalan. Oke. Ya, sekarang di minggu keempat proses rekaman album dari Human Adopsi. Jadi sekarang giliran saya untuk take. Saya di sini menggunakan dua channel. Kebetulan saya di support oleh Cahaya Enterprise. Di sini drive dari PV 6505 Plus. Dan satu lagi saya ambil dari Stombox saya. Oke, di sini saya menggunakan dari gitar, saya menggunakan Secher Omen Extreme 7. Jadi dan di sini saya menggunakan dari Randall RG13 dan satu lagi dari Zoom MS 50G. Jadi di sini saya untuk zoom, saya gunakan untuk tuner dan modulasi. Di sini saya ambil seperti delay dan booster dan equalizer juga beberapa di sini. Dan untuk distorsi saya menggunakan Randall RG13 ini. Kenapa saya menggunakan Randall? Jadi sebelumnya sih beberapa ini adalah zoom ini adalah Stombox pertama saya sebelum dari RG ini. Mungkin di sini sih ada drive juga, cuman mungkin karena dia digital, jadi mungkin powernya kurang inilah power. Jadi dan dari sekian banyak Stombox, jadi saya akhirnya menemukan Randall dan mungkin dia memiliki karakter yang dari drive high gain lah. Dan ini sih sementara sih di sini saya mendapatkan karakter untuk di album Human Adopsi yang sekarang. Jadi inilah untuk perlengkapan dari saya.
Cak ya. Oke. Apa sih, Cai? Betul kan? Berangkat. Dan Oke, ini menurut akhir bulan plastik. Jalaksana burn sama kelilit berbabi buta terus memburu. Lang. Kleng, serat no. Bantu pintu setiap rumah, binasakan semua yang kleng. Bantu pintu setiap rumah, binasakan semua yang menjadi beralang. Kleng. Kewanya nih. Ruat-ruatnya nih lagu nih. Yang menjadi beralang. Kamu masakan semua dengan segala kepala, diberikan ambil sejarah dan terus mengutuk pintu sendiri leader. Tragedi mati. Sehat ya. Sip, yuk, gas. Sip lah. Yuk, semangat. Oke. Oke, bakal kaya depan. Kak. I close my eyes, I saw the dark. When I open my eyes, the bright of light. When the candle of light, when I can find water of life. Dalam album ini sebagai ini di selain sebagai owner studio juga di mixing dan mastering ya, beberapa juga ada untuk konsultasi sounding dari per instrumen itu loh. Sudah. Sana. Tidak tidak, Dari gas. yang boleh. Bukan di dalam. Nih, mixing nih buat nih mumpung lengkap loh, data vokal. Oh, bawa kena. Ya kan tinggal 4 lagu kalau misalnya ada vokal. Nah, gue contoh lah kalau tingkat kesulitan sih rata-rata band sama ya, karena kan setiap band punya influence sendiri. Otomatis sebelum band itu rekaman, jadi harus tanya influence-nya apa, jadi mengarah kemana, biar jadi sebelum di mixing dan mastering itu biar gampang. Jadi di awal mentahannya sudah terbentuk, jadi ya paling kalau mixing itu nanti balancingnya lebih gampang jadinya loh. Gimana Pak Produser? Lancar. Ya aman. Udah jalan berapa lagu nih? Ini kan baru 1 lagu, biar ada contohnya. Soalnya yang lagi 4 lagu belum tik Vokal. Oh, vokal belum? Ya, biar nanti bilang. Tapi ini sih udah oke. Ini
tinggal ya paling masukan dikit-dikit kalau ada apa namanya fill in atau apa, mau diisi delay atau apa, tinggal ditulis. Nanti kan udah ngumpul semua kan enak gitu. Terus gimana targetnya, apa namanya istilahnya, deadline-nya? Paling lagi sebulan lah maksimal. Halo, saya Bayu Krisna dari Rolfas. Saya dikasih kesempatan untuk mengisi satu materi di albumnya Human Autopsy. Pertama ditawarin sama si Yusda, mau nggak ngisi satu materi di albumnya Human, gitu sih. Snare yang di take berulang-ulang tuh biar suaranya kayak snare drum band sih, untuk intro Human yang judulnya Undirected. Nggak sulit sih, maksudnya itu spontan, langsung pas di studio langsung tanpa ada latihan sebelumnya, cuma dikasih tahu sama Adit kayak gini. Karena mungkin saya sama Adit sudah sering inilah sharing-sharing bareng, jadinya tahu lah apa yang dia pengen tuh, tahu saya cepat dari dia. Begini, kebetulan ada di beberapa personil Human Autopsy berteman sejak SMP, dan dia menawarkan untuk intinya kolaborasi musik dari Human dengan gamelan. Ya itu saya anggap teman-teman saya sangat menarik dan saya tertantang untuk itu. Kesulitannya karena kita memang benar-benar nggak ada latihan, ya. Memang benar-benar mencari langsung di studio sama teman-teman, dan mungkin karena gabungan dengan musik barat itu yang ya gimana ya, tertantang lah kita untuk berkolaborasi. Cuman itu aja sih. Kami menggarap komposisi untuk gamelan yang dikolaborasikan dengan musik Human ini 3 orang sebenarnya. Teman kami dari Jimbaran, Monot, berhalangan hadir karena upacara adat. Saya menggarap cover album secara keseluruhan di album Reincarnation-nya Human Autopsy. Ceritanya paling dikoordinasi, nah kurang, waktu itu sempat kurang koordinasi, jadi agak di tengah-tengah pengerjaannya agak sedikit terbengkalai. Terus selanjutnya lebih lancar sampai akhirnya selesai covernya. Halo, saya Uta. Saya dari Trilcard Records, label yang menaungi Human Autopsy. Awal cerita saya tertarik untuk tekan kontrak kerjasama dengan Human ketika proses recording di pertengahan proses ya kalau nggak salah. Itu memang awalnya saya memang ada niat untuk bikin label, terus Human Autopsy ini saya rasa cocok untuk saya ajak kerjasama. Awalnya tuh nonton Human waktu di launchingnya Lorong, tuh sempat tak tanya temennya siapa bandnya nih, Human Autopsy namanya. Terus sudah ada obrolan waktu itu, coba tanyain personilnya mau nggak dirilisin. Aku pengen mulai bikin label gitu. Tapi kayaknya mungkin ada yang waktu itu bilang kayak salah satu personil Human-nya bilang, oh kita udah mau dirilisin Uta gitu kayaknya. Akhirnya ketemu sama Uta, ngobrol, kita sepakat gabungin label. Sebenarnya kan pertama beda. Nah, terus ya kita sama-sama mikir apa namanya, dari segala metal atau apa yang ada di Bali. Mungkin emang Bali emang udah atau aneh didominasi punk sama metal, tapi ini kan deathcore gitu, jadi kita juga mikir ini kayak
beda lah, nggak tipikal deadcore yang ada banyak di Bali atau di mana gitu. Iya. Kalau dari segi sound dan perform sih sudah bagus ya, cuma sekarang kalau ya istilahnya kan band baru terbentuk, otomatis kan punya instrumen. Jadi saya harap sih next misalnya mau bikin album apa sudah punya ciri khas sendiri. Jadi ketika orang dengar lagunya, inilah band. Saran buat Human Autopsy, harus bisa tur keluar Bali, jangan mau kalah sama band-band luar. Menurut pribadi mereka dari segi materi keren. Apa ya? Ya lebih kompak lagi. Udah kompak sih, cuma lebih kompak lagi. Habis itu jangan takut untuk bermain keluar Bali lagi, kan maksudnya kalian udah sering sih main kan. Sekarang ya kalau bisa jam terbangnya ditambah lagi promo-promonya. Saran untuk Human Autopsy, lebih semangat lagi dan lebih menggali potensi-potensi dalam diri dulu sendiri, mengeksplor ide-ide yang baru dan bisa menyingkapi bagaimana realita di masyarakat, dan itu juga sangat berpeluang dan sangat menjadi inspirasi yang bagus untuk diciptakan sebuah musik. Untuk Human Autopsy ya tetap semangat berkarya, semakin solid, tidak pantang menyerah, hajar semua gigs. Saya makin banyak main, makin banyak juga kesempatan besar berikutnya yang kita nggak tahu nanti apa depannya, pasti bakal ada jalan kok. Mungkin jangan terpatok sama satu wilayah aja, modalnya jangan di satu kepulauan lah. Kalau emang ada kas lebih atau apa, jangan cuma main kayak album baru nih album Pragat atau apa gitu misalnya. Mungkin ada keberanian atau apa buat bersaing sama band-band luar ya, sama-sama promo, sama-sama apa gitu. Turun Di bagian promo ya, untuk album biar lebih kencang. Kalau kesangarannya udah nggak usah ditanya lagi, mereka udah sangar. Tetap konsisten. Gak usah saya muluk-muluk lah, banyak saran setiap hari. Semua yang kita kerjakan harus konsisten, karena suatu saat entah kapan akan membuahkan hasil. Jadi kerja keras tidak akan membohongi hasil tersebut. Jadi tetap konsisten untuk Human Autopsy. Kembali ke masalah disiplin waktu ya, itu bakalan tetap berguna dalam kehidupan sehari-hari, dalam soal pekerjaan, apalagi ngeband. Itu sangat mendukung kalau udah disiplin waktu segala macam, sangat penting. Sama durasi latihan kalian harus ditingkatkan lagi, jangan sampai hasil rekaman kalian keren, live-nya kok segituan aja. Semoga kedepannya lebih baik dan kerja keras sama tim bisa lebih kompak dan mungkin menghasilkan album berikutnya. Human Autopsy, Jawa. Salam Human Autopsy. Mantap lah. Cadas. Tanggung jawab. Jawa. Dan Keluarga. Buat Human Autopsy, I love you. Mantap. Sulit. Nantikan album kita yang bertajuk Reincarnation. Kita bakal buat otak kalian keluar.